Halo, apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Mahi Pratama dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Dewan Perwakilan Rakyat dalam fungsi anggarannya bersama pemerintah melakukan pembahasan mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021. Ditemui usai menggelar rapat paripurna pembukaan masa sidang keempat tahun 2019-2020 di Gedung Nusantara DPR RI Komplek Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, dalam pokok-pokok kebijakan fiskal atau PPKF tahun 2021, Ketua DPR RI meminta pemerintah menetapkan kebijakan belanja sebagai stimulus utama kebijakan fiskal, serta mempertimbangkan kemampuan pendapatan negara, kemampuan pengendalian defisit, kapasitas rasio utang, dan resiko beban utang yang nantinya akan memberikan tekanan beban fiskal pada tahun-tahun mendatang. DPR dalam membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021 akan mencermati dan memastikan agar kebijakan fiskal tahun 2021 dapat lebih efektif dalam menjalankan pembangunan nasional bagi kesejahteraan rakyat dan kemajuan di berbagai bidang. Anggota Komisi 11 DPR RI Kamru Samad juga optimis pemerintah dapat memenuhi kebutuhan ekonomi di tahun 2021, asalkan pemerintah dapat menjaga kesinambungan antara konsumsi rumah tangga dan konsumsi nasional. Dan kita juga perlu mendorong dua sektor utama, yaitu sektor pangan sebagai lokomotif dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi nasional kita. Yang kedua, reformasi di sektor industri kesehatan untuk melayani dan memastikan keperluan rakyat kita di bidang kesehatan terlayani dengan baik. Bondan dan Jaya, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI menilai rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mendesak untuk segera dijadikan undang-undang karena akan melindungi privasi dan keamanan identitas seseorang. Anggota Komisi 1 DPR RI Kresna Dewanata Prosak mengatakan, di tengah perkembangan teknologi yang semakin maju saat ini, kehidupan global dan nasional ekonomi telah bertransformasi ke era digital, sehingga regulasi ini sangat penting dan relevan. Kresna pun menyoroti banyaknya terjadi kebocoran data pribadi yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mencari keuntungan secara pribadi, sehingga perlu RUU Perlindungan Data Pribadi untuk segera diselesaikan. Kita tahu bahwa beberapa minggu ini data-data dari orang di Indonesia ini digunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan sampai saat ini pun masih terjadi bagaimana data kita bisa bocor kepada pihak-pihak yang mungkin menggunakan data kita untuk keuntungan pribadi seperti itu. Anggota Komisi 1 DPR RI Muklis Basri mengatakan RUU Perlindungan Data Pribadi sangat dibutuhkan guna memberikan arahan mengenai langkah pengelolaan data baik oleh lembaga negara, aparat maupun sektor komersial. Selain itu, regulasi tersebut mengatur tentang hukuman yang lebih jelas apabila ada penyalahgunaan terhadap data pribadi. Kita berharap kan dengan adanya undang-undang ini ya dapat memberikan sanksi ya, baik artinya sanksi badan hukum maupun denda ya, karena selama ini kan kita sudah tahu bagaimana data-data pribadi kita ini dipergunakan. Mario Hasiholan dan Edo, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mendorong peningkatan kinerja aparatur sipil negara dalam penerapan new normal di tengah pandemi COVID-19 guna mendukung pelayanan publik dan birokrasi pemerintahan. Ditemui usai rapat kerja dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 2 DPR RI Hugua mengatakan, kinerja aparatur sipil negara dalam penerapan new normal harus mampu dinilai secara objektif, terukur, akuntabel, dan transparan agar terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang jujur dan bersih. Hugua menambahkan tunjangan kinerja untuk para ASN juga harus menjadi perhatian yang diprioritaskan dalam realisasi anggaran lintas kementerian dan lembaga negara. Kalau tidak dibuat indikator pastinya bagaimana kaitannya dengan kinerja, di sana juga berkaitan dengan bagaimana tunjangan kinerja mereka. Ini sangat tidak mudah. Oleh karena itu maka kita minta kepada Pan-RB, oke, anggarannya kita bisa setujui. Silakan naik ya, sekian puluh miliar bahkan ratusan miliar naik.
Tetapi tolong hal ini bisa dipertimbangkan dengan baik. Anggota Komisi 2 DPR RI Hendro Suswantoro Yahman mengatakan penerapan new normal bagi ASN merupakan tatanan baru dalam menjalani tugas dan tanggung jawab secara profesional dan mandiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui teknologi. ASN itu berperan sebagai tidak hanya sekedar pelayan publik, tapi modelnya bahwa negara itu mendatangi warga, mendatangi masyarakat, mendatangi warga, melayani masyarakat melalui piranti teknologi. Ajib dan Temi TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 7 DPR meminta Menteri ESDM berikan rincian anggaran tahun 2021. Setelah jeda berikut. Komisi 7 DPR RI meminta Menteri ESDM merinci komponen anggaran tahun 2021. Dalam rapat kerja dengan Menteri ESDM, Ketua Komisi 7 DPR RI Sugeng Suprawoto mengatakan, perubahan perekonomian global memberi dampak signifikan pada pendapatan dan belanja negara, termasuk di sektor energi dan sumber daya mineral. Sugeng menyampaikan saat ini tidak ada yang dapat memastikan harga ideal acuan minyak mentah Indonesia atau ICP karena suplai minyak mentah di pasar dunia yang sangat besar saat konsumsi turun hampir 50%, sehingga harga minyak mentah anjlok. Selain itu, perang dagang dan pandemi juga turut mempengaruhi. Yang hari ini ditetapkan range ya, masih range-nya adalah ujungnya adalah 1,7 juta ekuivalen minyak. Karena di minyak adalah kurang lebih 700.000, di gas adalah kurang lebih 1 juta gas ini ya, gas itu 1 juta barrel ekuivalen minyak, semua diekuivalenkan minyak. Terkait subsidi, Sugeng Suparwoto menyampaikan terdapat peningkatan volume konsumsi gas hingga 7,8 metrik yang disebabkan peningkatan kebutuhan masyarakat selama pandemi COVID-19 karena lebih banyak melakukan kegiatan di rumah. Hal yang sama juga terjadi pada konsumsi listrik. 7,5 sampai 7,8 metrik ton subsidi gas. Demikian juga listrik. Nah, listrik lagi-lagi dengan work from home maka pemakaian listrik sebagian tadi kurang lebih sama dengan yang lalu. Hanya memang sedikit turun subsidinya dengan harapan kenapa? Subsidi turun karena dikompensir juga dikenaikan di gas. Nadia dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman Hamzah meminta pemerintah mengkaji kembali status kawasan Baduy sebagai daerah wisata. Wacana penghapusan kawasan Baduy dari peta destinasi wisata bermula dari surat terbuka dari Lembaga Adat Baduy yang memohon penghapusan kawasan Baduy dari peta destinasi wisata karena kawasan Baduy mulai tercemar sampah plastik seiring meningkatnya jumlah wisatawan yang datang. Anggota DPR RI Sulaiman Hamzah mengatakan, jika hasil kajian pemerintah terhadap kawasan Baduy berdampak negatif, Menteri LHK perlu merekomendasikan penutupan kawasan Baduy sebagai daerah wisata. Maka mau tidak mau pemerintah harus mengkaji ulang apa sebetulnya yang menjadi alasan mereka untuk minta keluar. Kalau itu ternyata membutuhkan pengaturan lebih dalam lagi sesuai dengan adat dan budaya mereka di sana, mari. Tapi pemerintah tidak bisa melepaskan itu. Sulaiman menjelaskan konservasi adat istiadat, alam dan budaya merupakan keniscayaan bagi bangsa yang beradab. Untuk itu, pemerintah harus dapat mengelola sumber daya untuk kesejahteraan masyarakat lokal. Mengingat masyarakat lokal selalu menjaga dan melestarikan alam sebagai warisan leluhur, sehingga perlu aturan tegas dari wisatawan di Baduy. Mereka juga harus mengikuti tata aturan di dalam negeri kita. Bahwa keunikan budaya mereka di sana tidak akan diganggu. Tetapi berilah ruang kepada negara untuk mengatur itu. Dan tentu pengaturan khusus untuk Baduy mungkin harus mengikuti tata cara yang berlaku di sana. Sehingga sekarang mereka merasa terusik, itu bisa kembali mengikuti tata aturan yang baru tadi. Andre, TVR Parlemen melaporkan.
Komisi 10 DPR RI menilai Undang-Undang Keolahragaan perlu diperbaharui mengikuti perkembangan kompetisi olahraga dunia dengan memperjuangkan sistem pembentukan profesi atlet termasuk kesejahteraan atlet. Komisi 10 menegaskan Indonesia harus memiliki visi keolahragaan agar bisa berkompetisi di liga internasional. Ditemui dalam agenda rapat panja rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional di Gedung Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta baru-baru ini, anggota Komisi 10 DPR RI Rano Karno mengungkapkan, Indonesia membutuhkan mekanisme perundangan guna membentuk profesi atlet yang mampu bersaing secara internasional. Undang-undang ini akan lebih memperhatikan kesejahteraan atlet sebagai profesi kerja. Dunia olahraga di dunia ini berkembang ke era juga yang dibilang ada e-sportnya. Itu juga nggak bisa dipungkiri karena itu bagian daripada juga olahraga. Nah ini kan harus kita desain. Sekarang lah perencanaannya. Memang tadi saya dengar ya istilahnya kajian akademiknya sudah ada. Anggota Komisi 10 DPR RI Mujib Rohmat menambahkan, Komisi 10 berharap revisi Undang-Undang SKN akan berdampak positif, seperti pengelolaan kesejahteraan atlet dan sarana olahraga yang lebih efektif dan efisien. Selain meningkatkan prestasi, pemerintah diharapkan mampu meningkatkan diplomasi internasional melalui olahraga. Soal pengelolaan masih ada dualisme pengelolaan, kemudian juga ada cabang-cabang yang belum terbentuk, dan kemudian masih ada tadi pembahasan mengenai ada KONI di satu sisi, Komite Olahraga Nasional Indonesia, tapi juga ada KOI. Amita dan Julianti, TVR Parlemen melaporkan. Badan Legislasi atau Balek DPR RI memastikan RUU Haluan Ideologi Pancasila belum dibahas di DPR. Balek DPR meminta pemerintah melakukan klarifikasi terhadap pro kontra yang berkembang di masyarakat karena informasi yang simpang siur terkait RUU HIP. Ditemui usai menerima kunjungan kerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Balek DPR RI Ahmad Baidowi mengapresiasi masukan dari DPRD Provinsi Bangka Belitung mengenai RUU HIP. DPRD diminta berperan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak mudah terpancing berita hoaks. Masyarakat diminta tenang dan mengikuti proses legislasi yang sedang berjalan. Ya, kami tegaskan bahwa RUU HIP ini saat ini belum ada pembahasan sama sekali. Kalau yang dulu itu penyusunan, berbeda antara pembahasan dan penyusunan itu dua hal yang berbeda. Pembahasan itu melibatkan pemerintah bersama DPR. Kalau penyusunan boleh DPR sendirian atau boleh pemerintah sendirian tergantung siapa yang mengusulkan RUU tersebut. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Amri Cahyadi mendukung sikap hati-hati DPR RI dan pemerintah dalam proses penyusunan RUU HIP. Pihaknya akan ikut mensosialisasikan klarifikasi tersebut kepada masyarakat Bangka Belitung sehingga tidak ikut terprovokasi berita hoaks dan akan mengedukasi masyarakat mengenai proses legislasi yang berjalan di DPR. Sehingga menunda pembahasan RUU HIP ini. Oleh karenanya RUU ini tidak berjalan, bukan berhenti karena belum sama sekali dibahas. Amita dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Anggota Komisi 4 DPR RI menyayangkan kebijakan Menteri KKP terkait ekspor benih lobster atau benur. Sementara aturan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP untuk ekspor benur masih dalam pengkajian. Ditemui di Gedung DPR RI Jakarta, Andi Akmal menilai Permen KP nomor 12 tahun 2020 tentang pengelolaan lobster hanya menguntungkan perusahaan eksportir yang berdampak buruk bagi nelayan kecil, serta kelangsungan ekosistem perairan dan perekonomian nelayan. Sebelum membuka keran ekspor benur, Kementerian Kelautan dan Perikanan seharusnya mewajibkan perusahaan eksportir lebih dulu melunasi PNBP per benih senilai Rp5.000 hingga Rp10.000 per ekor. Dijawab
Kementerian KKP bahwa pengusaha yang ekspor ini menitip uang garansi gitu. Ya kan? Saya kira ini sesuatu yang menunjukkan bahwa sebenarnya kita belum siap untuk ekspor gitu kan. Dari sisi itu ya. Besarannya kita belum tahu, ya kan? Jangan sampai harapan kita kan ekspor benur ini menguntungkan daripada nelayan kecil ya, dan negara kita melalui PMBP-nya gitu. Anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal menambahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan diminta tidak mengedepankan ego sektoral dalam ekspor benih lobster dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan di atasnya. Dengan hanya mengandalkan surat izin yang menurut saya itu belum clear ya. Kalau clear itu kan dievaluasi, benar nggak aturan 1, 2, 3, 4 itu sudah dilaksanakan, baru ekspor gitu. Jangan ujuk-ujuk ada pintu dibuka pintu PMBP mulai ditetapkan, langsung ekspor. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad menyampaikan terima kasih atas hasil kajian Organisasi Keagamaan PP Muhammadiyah terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja. Rekomendasi tersebut akan diteruskan ke Badan Legislasi DPR RI. Usai menerima pengurus pusat Muhammadiyah di Gedung Nusantara 3 DPR RI Jakarta, Sufmi Dasko mengatakan rekomendasi dari PP Muhammadiyah diharapkan memperkaya kajian dan pertimbangan balik DPR RI dalam pembahasan dan penyusunan daftar inventaris masalah RUU Cipta Kerja, karena PP Muhammadiyah telah melakukan kajian dengan mengumpulkan masukan dari berbagai komponen masyarakat. Aspirasi masyarakat menjadi salah satu faktor penting bagi DPR RI dalam penyusunan sebuah RUU. Masukan dari PP Muhammadiyah ini kami anggap adalah daftar inventarisasi masalah yang kami kumpulkan atau kami terima dari komponen masyarakat yang memang dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang untuk menjadi undang-undang maupun revisi undang-undang selalu kita kedepankan menerima masukan dari masyarakat. Pada kesempatan yang sama, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Bushro Mukodas mengatakan, jika pembahasan RUU Cipta Kerja tetap dilanjutkan, materinya dihimbau berdasarkan moralitas Pancasila dan Undang-Undang 1945. Kita nggak bisa lari dari itu. Ya, tidak bisa lari dari pembukaan UUD 45, tidak bisa lari dari Pancasila dan realitas masyarakat yang semakin termarginalisasi itu fakta yang kami temukan juga, kami melakukan penelitian. Zikri dan Denus, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 1 DPR RI menyatakan siap untuk membahas undang-undang tentang Badan Keamanan Laut apabila pemerintah meminta hal tersebut. Hal ini diperlukan untuk memperkuat posisi Bakamla secara hukum. Ditemui di Gedung Nusantara 2 DPR RI baru-baru ini, anggota Komisi 1 DPR RI Bobi Adityo menyatakan awalnya Undang-Undang tentang Keamanan Laut merupakan rancangan undang-undang yang diinisiasi oleh DPR sebelum akhirnya diberikan kepada pemerintah oleh Badan Legislasi. Bobi pun tidak menampik akan ada kemungkinan pembahasan rancangan Undang-Undang Keamanan Laut oleh Komisi 1 dalam waktu dekat. Penguatan institusinya itu juga menurut saya harus tetap melalui undang-undang. Tetapi untuk merespon dinamika sekarang, contohnya ya jangan sampai masa kapal-kapal Bakamla menjaga lautan kita tidak bisa membeli senjata, tidak pakai senjata gitu kan. Ini dikeluarkan Permenhan. Terus bagaimana kewenangan penegakan hukumnya yang tidak ada, itulah dikeluarkan PP. Jadi saya rasa pemerintah bergerak cepat dan Komisi 1 akan mendukungnya. Hal senada diungkapkan oleh anggota Komisi 1 DPR RI, Dev Akbar Syah, yang mengatakan saat ini legal standing Bakamla masih berupa Kepres. Sebagai anggota Komisi 1 DPR RI, siapannya untuk membahas undang-undang tentang keamanan laut agar Bakamla dapat memiliki porsi yang tepat dalam segi anggaran. Ya pastinya kembali lagi kita kan hanya bisa membuat satu undang-undang ya untuk undang-undang agar Bakamla ini memiliki dasar, karena sekarang kan masih berdasarkan Kepres ya. Jadi harus membuat undang-undang sudah masuk dalam daftar prioritas, semoga bisa segera dibahas dan bisa diputuskan. Lalu ya dengan ada undang-undang dan juga ada political will dari pemerintah sehingga memperkuat Bakamla. Alda dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlementaria. Saya Mahi Pratama beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.